Jadi saya tuh memang makhluk langka di tengah-tengah. Berapa sih Pak volume sampah di kelurahan Bapak? Nggak tahu. Saya tanya lurah. Halo, kembali lagi di podcast Sarapan Knowledge. Kali ini spesial tamunya. Ada Kang Ajun. Tamunya nggak biasa ya. Biasanya kita ngomongin tentang sistem, bisnis, apalagi jalur langit gitu. Jadi Kang Ajun, terima kasih udah datang ke sini. Yap. Dan buat teman-teman nih yang belum tahu Kang Ajun ini siapa, ini yang akan seru nih. Kita akan bahas siapa sosok Kang Ajun dan apa aja sih yang mau dikerjain sama Kang Ajun. Ya Kang ya. Boleh Kang Ajun, mangga mungkin perkenalan dulu kali ya Kang ya? Boleh, mangga. Silakan Kang. Perkenalkan diri. Iya dong. Kan mungkin ada yang belum tahu nih Kang. Oke. Ya, halo. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Juanda. Saya asli Bandung, orang Bandung, lahir besar di Bandung. Dulu saya kuliah dekat kantornya Kang Lutfi ini nih di ITB, dulu ngambil teknik industri. ST ya, tapi saya ngambil sertifikasi PII, jadi ada insinyurnya. Oke. Terus 3 tahun lalu saya jadi petugas haji daerah. Oh gitu. Jadi ada hajinya. Jadi nama saya sama dengan Jalan Dago hari ini. Insinyur Haji Juanda. Jadi tadi bisa dipanggil Ajun, bisa dipanggil Dago boleh ya, bisa dipanggil Juanda boleh. Ya, karena biar lebih dekat Kang Ajun aja ya. Boleh bebas lah. Asal jangan disebut Siti, Tika, jangan gitu ya, jauh. Beda Kang, beda. Nah, Kang Ajun ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, Kang Ajun ini banyak kiprahnya di di perpolitikan kita sebutnya mungkin ya Kang ya. Iya. Kemarin kita lihat sama gubernur kita Kang Emil, Kang Ajun selalu ya nggak beda jauh lah, paling jarak 1 meter 2 meter ya Kang. Selalu ini, makanya saya penasaran siapa sih Kang Ajun gitu. Nah makanya Kang Ajun kesini kita ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Jadi udah berapa lama Kang berkiprah di ranah ini Kang? Ya, saya ini sebenarnya anak IT yang tersesat di politik. Nah, sama kita IT ya berarti ya? Ya, jadi saya dulu beres kuliah bisnis lah ya di dunia IT. Nah, mulai tersesat di dunia politik 2012 dulu. Dulu saya punya software house di Bandung, klien di Jakarta, bolak-balik Bandung Jakarta lah. Nah, lihat Jakarta pada saat 2012 tuh kesel lah, banyak masalah. Akhirnya saya karena basicnya aktivis, ada gerakan Save Jakarta pada saat itu, saya ikutan lah gitu, yang diskusi dan lain-lain, beli kaosnya dan lain-lain. Oh, malah mulainya di Jakarta dulu ya? Jakarta dulu, karena 2012 ada Pilgub Jakarta. Jadi saya tertarik melihat ada sosok unik, dulu kepala daerah dari Solo, kurus-kurus, bedalah dengan wali kota pada umumnya. Nah, dia maju ke Pilgub DKI, namanya siapa? Joko Widodo dulu. Nggak terlalu terkenal zaman dulu, tapi menurut saya sih sering lihat di Tempo dulu, kiprahnya di Solo oke lah gitu ya. Jadi saya tergerak jadi relawan. Saya dulu di DKI bikin game Selamatkan Jakarta. Jadi kampanye politik pertama di internet ya, di Facebook pada saat itu, dan pakai games lagi. Jadi gamesnya kayak Angry Bird, tapi tokohnya saya ganti dengan Pak Jokowi, dan alhamdulillah yang main hampir 1 juta, meledak lah. Dan ya sudah beres, singkat cerita menang, balik lagi bisnis. Nah 2013 Bandung lagi bermasalah tuh, wali kotanya kena KPK kan, bansos dulu, kena KPK, wah jalan barolong sampai ada orang meninggal gara-gara jalan bolong. Kalau ingat googling 2012 di Google ya, happening itu beritanya. Ya, ada orang meninggal gara-gara jalan bolong, jalanan apa roek, banyak masalah lah ya dari A sampai Z. Ya masa Jakarta saya bantu kan, Bandung enggak kan gitu. Saya tuh bingung, saya tuh pengen bantuin siapa ya, ternyata ada senior Kang Emil. Kang Emil senior kan, ITB 90 mau maju, ya udah saya bantuin gitu. Saya nawarin, Kang saya dulu bantuin Pak Jokowi, saya seneng dengan profil Akang dan Akang mau maju wali kota, saya mau bantulah kurang lebih. Ya udah
Singkat cerita saya bantuin dulu elektabilitasnya ya 4-6% lah dulu zaman mulai 3 bulan, alhamdulillah menang di 45%. Nah bedanya dengan Pak Jokowi sih Kang Emil mah ngajakin untuk minta dibantu. Jadi ya istilahnya lebih ke tim kamu udah ngejorokin ke politik lah istilahnya kan, bantuin kan gitu kan. Karena Kang Emil kan orang baru di politik. Dia bukan orang politik, dia bukan orang pemerintahan. Beda dengan Pak Jokowi dari Solo ke DKI kan ada pengalaman 7 tahun di Solo ya. Jadi beliau gelap dengan dunia politik pemerintahan. Nah, ini sebelumnya kan arsitek ya. Ya, dia bikin tim lah. Kecil aja waktu di wali kota. Ya udah, saya salah satu yang diajak untuk bantu dan ya udah keterusan lah 10 tahun. Iya. Nah, ini dia yang makanya penasaran banget ngobrol sama Kang Ajun. Kenapa? Karena saya lihat Kang Ajun ini kan staf sus ya sebenarnya, staf khusus. Nah, jadi Kang Emil ini dibaliknya ada staf-staf yang memang meramu lah mungkin ya Kang ya bahasanya ya, meramu bagaimana biar segalanya lancar dan ide-idenya tuh dari belakang juga kan, selain dari ide Kang Emil sendiri. Nah, makanya saya pengen tahu nih, yang katanya orang IT gitu, kok masuk politik? Nah ini sejenius apa ya? Karena ide-idenya kadang-kadang menarik. Saya lihat profilnya Kang di ada websitenya nih. Saya juga saya kalau googling orang lain gitu ya, jarang yang ketemu websitenya gitu. Nah ini akan ketemu websitenya, ada juanda.id kan. Iya betul. Saya lihat cek ke bawah, wah ini IT-nya apa namanya perjalanan karirnya segala macam. Ini agak unik nih gitu karena saya kebanyakan teman-teman yang masuk ke politik yang IT jarang Kang, jarang banget karena orang IT kita tahu sendiri Kang, identik dengan apa di belakang layar gitu. Orang IT biasanya anti politik, orang politik biasanya gaptek kan gitu kan. Jadi saya tuh memang makhluk langka di tengah-tengah. Nah itu dia makanya kita undang sini gitu karena langka itu tadi ya. Nah Kang, Akang kan di Bandung nih, rencana saya dengar juga mau ngajuin wali kota ya Kang ya. Nah ini dia nih, kemarin dengan sebagai suksesor nih Kang Emin ada di wali kota, ada gubernur gitu. Sekarang saya pengen tanya Kang, kira-kira ide apa atau Akang tuh mau ngebangun Bandung lewat sisi mana sih? Apakah IT-nya aja atau apa? Mangga Kang. Ya kalau mau nanya masalah dulu, potensi atau program, yang mananya nih? Boleh dari masalah dulu deh. Oke, dari masalah ya. Jadi saya bagusnya mulai memang dari masalah karena ini yang melatar belakangi kenapa saya tiba-tiba dari belakang layar mau ke depan, maju ke depan layar. Karena kalau Kang Lutfi cek ya, Kang Lutfi cek Instagram saya sebelum Juli 2023 ketika saya memutuskan masuk Golkar ya bareng Kang Emil. Instagram saya tuh bersih kan. Saya staf sus Kang Emil sejak di wali kota Bandung, tapi saya hampir tidak pernah posting setelah jadi staf sus ya. Sekalipun aktiviti saya di pemerintahan, di Kang Emil, kedekatan kan kalau orang jadi orang dekat. Pejabat itu kan flexing kan. Betul. Biar tahu dapat dideketin pengusaha dan lain-lainnya. Kalau saya sebaliknya. Oh gitu, iya. Saya pernah lihat juga sih. Nah, malah ngasih video makan-makan kemana gitu. Nah, kalau saya 10 tahun kemarin justru lebih banyak silent, nutup lah. Jadi belakang layar. Karena saya merasa ya kalau jadi orang tim di belakang layar ya nggak boleh tampil gitu ya. Apalagi di agak pertengahan ke akhir saya dapat beberapa tanggung jawab yang banyak lah dan sensitif lah gitu ya, krusial kayak pegang bantuin anggaran, kepegawaian dan lain-lainnya yang mana saya nggak mau jadi proksi buat orang masuk ke saya gitu ya untuk mempengaruhi Kang Emil atau apa. Kalau saya ingin kerja solving problem berdampak lah dan bagi saya being popular itu adalah distraction gitu ya. Jadi dikontak semua gitu. Belum tentu yang kontak juga sama dengan misi yang mau dikerjain kan. Betul. Jadi saya fokus di belakang layar mengerjakan ya tugas saya lah. Nah cuman saya sedih setelah beres saya bantuin di Bandung pindah ke Jabar. Saya sedih 5 tahun terakhir melihat Jabar kok kayak nggak diurus gitu ya.
Apa indikatornya ya? Satu indikatornya ya, pertama, tiap tahun, ceklah tahun 2019, 2020 ya, setiap ulang tahun Kota Bandung, cek apa wishlist masyarakat Kota Bandung. Oke. Wishlistnya itu Bandung punya wali kota lagi gitu ya. Padahal ya hari itu ada wali kota ya. Iya. Kedua, saya pernah lari kan dari Jalan Simpang Dago, pas half marathon Pokari virtual sampai ke Aljabar, ya. Saya lari sepanjang 21 kilo. Kok saya nggak menemukan pembangunan baru dalam 5 tahun terakhir tuh. Saya lihat Jalan Dago trotoarnya diperbaiki kan, dari awalnya tidak walkable hanya jelek gitu ya, jadi keren, jadi pedestrian walkable, ramah disabilitas, dibangun zaman Kang Emil ya. Kiri kanan banyak taman dibangun zaman beliau Kang Emil. Terus sampai Jalan Merdeka ada gelanggang remaja dibangun zaman Kang Emil. Belok ada kiri pembaruan lah banyak. Ya, Jalan Riau dibangun zaman 10 tahun lalu kan Kang Emil. Ada gelanggang remaja, Bandung Creative Hub di Laswi, belok ke kiri Jalan Jakarta, ada Gedung KONI, ada flyover, Antapani, sampai ke Aljabar dibangun zaman Kang Emil. Nah, saya mencari 5 tahun terakhir, kok nggak ada pembangunan yang signifikan yang kelihatan. Saya tanya Akang sebagai orang Bandung, ada nggak? Sebutkan satu, Jep. 3 lah, ya, jangan 1. Sebutkan 3 pembangunan fasilitas publik baru, publik infrastruktur baru yang dibangun 5 tahun terakhir, ada nggak kan? Program infrastruktur publik yang dibangun buat masyarakat. Kalau yang kayak besar. Untuk masyarakat umum kayak taman gitu belum ada sih setahu saya kan. Nggak ada kan? Ada. Nah itu, jadi saya kok 5 tahun terakhir kok kayak nggak ada pembangunan gitu ya. Udah gitu ya kita sulit lah komunikasi waktu itu. Terus ya sekarang sampah ya kan, bisa dilihat kan, Bandung dulu waktu kita di Bandung 3 tahun berturut-turut peraih Piala Adipura. Sekarang dijulukinya kota lautan sampah. Ya. Sampah sekarang di mana-mana teh. Dan tidak hanya di TPS gitu ya. Kalau yang ngeri ya. Kalau kita main ke perkampungan, setiap perumahan padat penduduk di mana ada petak tanah yang nganggur, di situ ada tumpukan sampah. Jadi dari 1.500 ton sampah per hari ya yang diproduksi Kota Bandung, kan yang masuk ke Sarimukti itu cuman officially ya 600-800 ton. Meskipun kadang maksa pemerintah kota melebihi kuota ya, mungkin 900 atau 1.000 ton lah. Jadi 900 ton per hari masuk ke Sarimukti. 600-nya itu kemana? 600 ton ini diolah, saya sih nggak yakin diolah karena pusat pengolahan sampah organik kita cuma 60 ton per hari gitu ya. Jauh banget ya. Iya, diserap oleh pemulung paling berapa ton sih gitu kan. Jadi saya rasa hari ini banyak sampah-sampah Kota Bandung tuh larinya ke sungai. Makanya Pandawara rame kan, Citarum. Dan yang lebih ngeri adalah banyak warga yang milih untuk membakar sampah. Nah, itu kan. Makanya kalau di daerah yang tinggi kayak gini ya, kalau lihat pagi-pagi, saya kan agak tinggi juga rumah ya. Tiap hari nih Kang. Tiap hari pasti ada bakaran sampah kan. Tiap hari di belakang situ ada yang. Dan itu mengerikan. Itulah kenapa Bandung hari ini AQU ya, yang kan tukang ini juga kan. Polusi udaranya tuh top 3 lah di Indonesia kan. Terparah di Indonesia tuh ada yang bilang nomor 2, nomor 3, ada yang nyebut yang nomor 1 mah nggak mungkin lah dibanding Jakarta ya. Dan yang lebih ngeri Bandung tuh mangkok, ya kan? Kalau polusi udara ya nggak kemana-mana ya. Bandung tuh mangkok betul. Nah itu mengerikan ya, soal sampah dan polusi ya. Belum lagi soal penurunan muka air tanah ya, overeksploitasi air. Laju penurunan muka air tanah Bandung tuh salah satu yang tercepat di dunia ya kan. Belum masalah macet ya, yang hari ini tak kunjung usai. yang menyedihkannya adalah hari ini kita kota termacet nomor 14 di Asia versi ADB. Kita lebih macet versi ADB dibanding Jakarta dan Surabaya. Kenapa? Karena kayaknya ya, karena sih aroma macetnya mah nggak mungkin melebihi Jakarta ya. Tapi mungkin sepertinya ada variabel transportasi umum yang dihitung gitu ya. Kayaknya sih. Nah kita ini
ya buruk gitu transportasi umumnya. Apalagi weekend nih, kalau weekend kan Jabodetabek. Iya, sini. weekend kesini lebih parah. Atau mungkin surveinya di weekend ya. Mungkin ya. Itu parah ya. Karena angkot kita tuh nurun kan. Iya. Dari 5.000 tuh kalau nggak salah sekarang zaman kayak Emil zaman kita 5.000, sekarang tuh cuma 2.000 kalau nggak salah ya. Dan subsidi kita untuk BRT itu kecil sekali, cuma berapa 5 miliar kalau nggak salah. Bandingkan dengan Semarang 130 miliar, jauh banget gitu ya. Jadi masalah-masalah tadi plus ya gongnya adalah masalah korupsi ya. Kemarin kan kita mendengar banyak sekali yang korupsi dan Itu tuh. saya pun melihat postur anggaran kita itu memang sangat-sangat tidak sehat. Pendapatan saya lihat banyak bocornya ya, banyak. Dulu kita masuk zaman Kang Emil, pajak kita tuh 1,3 triliun. Keluar Kang Emil itu sekitar 3,3 triliun, naiklah 2 triliun. 5 tahun berselang turun jadi 3,2. Surabaya yang 4 triliun dulu naik ke 6,5 triliun. Jadi gapnya tuh melebar gitu ya. Jadi saya memprediksi ada kebocoran anggaran sampai bukan anggaran, pendapatan pajak ya. Oke. Kalau kita linearkan itu kita harusnya defisit sekitar 1,5 triliun. Pendapatan kita, belum soal belanja. Banyak belanjanya nggak efektif, pengadaannya lebih banyak pengadaan langsung dan lain-lain. Jadi ya itulah kenapa Bandung seperti ya tidak ada pembangunan, karena memang cara dia menganggarkannya nggak benar gitu ya, nggak efektif dan nggak efisien lah gitu ya. Nah, gabungan masalah tadilah yang menyebabkan saya prihatin melihat Bandung, dan saya yang 10 tahun lah ya berbakti bebeakan, bantuin gitu ya di belakang Kang Emil, merasa terpanggil karena saya mau tadinya kan saya tuh kingmaker ya, saya senangnya ngedorong orang sebenarnya, senang bekerja di belakang, tapi saya mencari siapa yang sosok, kan kata Kang Emil, Jun kamu cariin lah siapa yang bisa ngurusin Bandung gitu ya. Saya kan concern dan sering diskusi sama Kang Emil, cari orang yang punya karya, populer, mau masuk politik, wah itu tuh susah banget. Yang kayak Kang Emil kan punya karya, populer, masuk politik, wah itu barang langka lah. Iya benar. Orang punya kapasitas nggak populer ya, dan nggak mau masuk politik ya. Populer nggak ada yang karya. populer nggak punya karya ya kan, dan seterusnya ya. Jadi nyari 3 kriteria ini tuh susah lah. Jadi akhirnya karena nyarinya karena nyari nggak ada, dan kebetulan Kang Emil masuk Golkar, ya akhirnya ya saya bismillah, ya udah masuk Golkar, daftar caleg dan ikhtiar mau nyoba masuk politik lah gitu. Oke. Nah, Kang, saya mah tertariknya 2 sebenarnya, Kang. Sampah sama macet, Kang. Nah, Cikan, ini dari sudut pandang Kang Ajun ya. Sampah ini gimana solusinya sama kemacetan? Kita tahu ya kalau kemacetan dihapus mah impossible ya. Cuman mungkin bisa diurai, mungkin bisa di rekayasa dan lain-lain. Nah, apalagi kalau ngomongin kemacetan weekend nih kan, weekend tuh semua pada ke Bandung gitu kan. Padahal bayangin bandara aja udah pindah ke Kertajati, ini Bandung masih ramai gitu, bahkan kayaknya makin meningkat gitu. Nah, gimana Kang kira-kira? Caranya ya gini. Jadi kalau menurut saya, jadi semua masalah kita tuh sebenarnya ada nothing new under the sun ya. Ya, nggak ada yang baru ya. Nggak ada yang baru ya. Sebenarnya cara terbaik itu ada ya, kita harus belajar dari yang sudah berhasil, gitu ya. Nah, itu yang penting, dan kita harus mau mendengarkan ahli ya. Jadi sebenarnya pertama ya, untuk semua masalah apapun, basically bagi saya yang harus saya selesaikan adalah satu, berantas korupsi dulu. Karena dengan pemberantasan korupsi kita jadi punya uang, punya anggaran buat pembangunan, mau buat sampah, macet, apapun programnya, apapun masalahnya butuh duit. Amunisi siap lah ya. Amunisi ya. Jadi saya pastikan Bandung punya amunisi dulu ya. Karena kalau ini bocor nggak ada ya, mau visi apapun nggak akan jalan ya. Yang kedua, siapin SDM-nya, merit sistemnya. Karena kalau pemimpinnya punya visi, duitnya ada, orang yang ngejalaninnya nggak bisa gitu ya. Nih visinya ada nih, kita mau ke arah sana, nih mobilnya Ferrari. Drivernya nggak bisa ngejalanin mobil gitu kan, kecepatannya cuma bisa 20 km per jam kan, sia-sia gitu ya. Nggak akan nyampe.
Nah, dua ini dulu yang apapun masalahnya menurut saya ini dulu yang harus diberesin. Itu duluan ya. Fundamental. Yes. Ya. Nah, sekarang tematiknya ya. Dan fundamental ketiga adalah kita harus memastikan birokrasi kita mendengarkan aspirasi masyarakat dan ahli ya. Jangan sok tahu, harus bottom up planning dalam merencanakan program gitu. Itu tiga fundamental. Jadi kalau ilmu startup mah listening to the user lah ya, dengerin apa yang dibutuhkan dan dimauin gitu ya. Oke, itu fundamental. Nah, sekarang bicara tematiknya. Oke. Kalau kita bicara tematiknya, macet ya. Kalau menurut saya, macet itu menurut saya kita harus bagi menjadi 3 tahap. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, betul. Kita ngomong jangka panjang dulu ya. Kenapa sih macet? Akar macet itu adalah masalah tata kota sebetulnya ya. Kota itu nggak akan macet kalau ditata dengan prinsip yang benar, yaitu apa? Mixed use development, transit oriented development. Itu istilah-istilah urban ini ya desain ya. Jadi apa tuh mixed use tuh? Jadi gini, kenapa kita macet? Karena orang tinggal, kerja, beraktivitas jauh dari tempat dia tinggal, ya kan? Iya, betul. Orang yang kerjanya di Cibiru, kerjanya di Pasteur atau di Dago, ya kan? Orang di Cimahi mungkin kerjanya di Cibiru, ya kan? Di Soekarno-Hatta, ya kan? Orang utara kerja di selatan, dan mungkin mostly kebanyakan karena pembangunan kita ini utara sentris, semua kan hampir semua di utara. Mau itu kantor pemerintahan, bisnis, kuliner, mall, pendidikan, kan semua beban di utara ya, di kota tua ya kan. Dan pengembangan pemukiman menyebar ke kemana, ke pinggir-pinggir kan. Sehingga ketika orang mau bekerja ada pergerakan masif ya kan. Itulah yang menyebabkan macet ya. Dan mobil yang tidak terkendali kan gitu kan. Tapi itu prinsip pertama. Jadi ke depan jangka panjang tuh kita harus merubah tata kota kita, gimana caranya pusat pertumbuhan itu tersebar, tidak cuma di utara. Jadi ide memindahkan ibu kota itu make sense ya, jangan di utara. Di Poas harus ada pusat pertumbuhan baru dan harus dibuat semua tadi itu adalah mixed use ya. Artinya gini, di situ dia ada perumahan baru, ada perkantoran. Jadi kota yang ideal tuh disebutnya 15 minute city ya. Itu kota yang ideal dalam aksesnya di bawah 50 menit. 15 menit. 15 menit. Nah, kota yang baik itu setiap warga dalam 15 menit berjalan kaki atau bersepeda harus bisa mengakses tempat kerja, tempat pendidikan, tempat kesehatan, tempat perdagangan, dan leisure. Leisure itu park lah, misalkan hiburan. Nah, kalau setiap warga bisa mengakses 5 kebutuhan ini dalam berjalan kaki atau dengan bersepeda, itu tidak akan ada kemacetan karena orang cenderung akan memakai transportasi itu kan yang paling murah itu. Jadi ke depan itu jangka panjang ya. Tata kota, tapi itu 10 tahun lah ya. Memperbaiki kota ini yang udah terlanjur tidak tertata gitu ya. Itu. Yang kedua apa? Yang jangka panjang, rail based transport. Ya, MRT, LRT. Tapi memang masalahnya LRT, MRT ini adalah kewenangannya kebanyakan di pusat. Dalam artian juga karena menyelesaikan ini tuh harus cross kota kabupaten. Yang kedua juga biayanya mahal. APBD kota itu nggak akan sanggup lah untuk membiayai sendiri. Makanya di pusat ya ini. Ya, perlu VGF namanya, Viability Gap Fund. Jadi perlu ada subsidi pemerintah supaya jadi visible ya untuk ada LRT, MRT. Tapi ini ya nggak mungkin lah APBD. Jadi itu jangka panjang dan bolanya di pusat. Nah ya, itu yang jangka panjang. Jangka menengah apa dan jangka pendek? Jangka menengahnya adalah membangun integrated bus rapid transport ya. Jadi menurut saya yang harus dibangun adalah transportasi publik yang ya cukup besar, massal, tapi bus ya, bukan rail base ya. Dan diintegrasikan dengan moda-moda yang ada, dengan angkot, dengan kereta api. Itu yang penting. Dan menurut saya mungkin karena kalau bus itu lebih murah ya investasinya. Dan untuk Bandung pun kita bisa meniru kota Seoul gitu ya. Saya pernah ke sana kan, sister city-nya Bandung kan? Nah, saya pernah di sana tuh, Seoul tuh punya daerah-daerah yang kan Bandung tuh karakteristiknya jalannya kecil ya.
Sehingga kalau bikin yang gede-gede double gardan, double deck itu nggak mungkin gitu ya. Nah di Seoul tuh bagus, dia tuh di daerah-daerah yang padatnya kayak di Itaewon yang berhili ya, berbukit dan pendek, itu tuh ada namanya Maul Bus. Iya, bisa. Jadi busnya tuh ada yang 10 sampai 15 kapasiti, ada yang Kalau 40. di kita mah non cililin-cilinyi gini kan. Ukuran segala balanya. Nah, cuman kalau di kita mah tidak ramah disabilitas. Ya, bedanya. Dia high deck. Nah, kalau dia di mereka tuh low deck. Jadi kursi roda tetap bisa masuk. Iya, betul. Gitu ya. Jadi visi ke depan adalah menurut saya ya, memperbaiki public transport. Satu, kita harus nambah bus yang banyak. Kedua, angkot kita harus revitalisasi. Iya. Ketiga, pengelolaannya harus di take over pemerintah. Dalam artian tidak boleh ada sistem setoran, tidak boleh ada lagi rebut-rebutan trayek. Kan hari ini kenapa angkot tidak reliable? Karena satu, tidak semua jalur rumah ada. Karena orang cenderung berebut trayek basah. Trayek basah itu yang padat penduduk kan. Jadi trayek kering itu ya jarang ada angkot ya. Bahkan bisa balik lagi tuh, nggak sampai ujung. Nah bisa gitu kan. Sering gitu. Kedua, karena sistem setoran jadinya ugal-ugalan. Ya banyak masalah lah kan. Nah sehingga apa yang dilakukan? Nah, contohnya udah adalah di DKI kayak Jaklingko. Jadi angkot kita hire, rekrut untuk jadi pegawai gitu ya, pemerintah nanti kita gajinya per kilometer, sebar jadi feeder-feeder di pemukiman. Nah jalan-jalan besar protokol udah harus bus itu. Ada bus yang kapasitas 100, 50, sampai ke 15 dan 10 tadi ya, tergantung skala dan demand-nya kan gitu kan. Nah dan nanti angkot itu disebar ke pemukiman sebagai feeder. Bahkan menurut saya sekarang tuh lagi banyak tuh yang uji coba yang namanya mobility on demand lah. Jadi transit on demand tuh bisa jadi nanti pesan angkot itu nggak harus fix lane. Karena misalkan kan perumahannya kan gini ya, misalkan ya. Kan kalau angkot satu jalur, orang yang jauh pun kan malas untuk naik angkot ya. Tapi kalau dia bisa mesen pakai Gojek gitu atau apa kan gitu kan, dia nanti ya bisa di pick up on demand ya, itu juga mungkin gitu ya. Atau bahkan kita integrasikan si Gojek dengan ekosistem transit gitu kan. Tapi poinnya adalah nanti ya terintegrasi ya, one payment. Jadi misalkan dari kita naik angkot, dari misalnya Oriung Bandung, dia ngorder naik angkot. Pas begitu ketemu Soekarno-Hatta dia pindah naik bus gitu kan. Dan ini satu payment system sampai ke tujuan gitu kan. Nah itu menurut saya jangka menengah ya. Itu menengahnya. Menengah ya. Jadi 3 tahun lah itu menurut saya visible ya. 2-3 tahun. Nah jangka pendeknya apa? Kan masyarakat pengen ada yang real ya, setahun beres ada kelihatan. Nah menurut saya jangka pendek itu ketertiban. Karena banyak kemacetan diakibatkan oleh parkir di badan jalan, ya kan, on street parking. Kedua, PKL liar yang tumpah ke badan-badan jalan, ya kan, yang tidak ditata, ya. Bukan berarti PKL dihilangkan, enggak, diperbaiki, ditata, gitu ya. Karena ditempatkan lah ya. Betul, ditempatkan di tempat yang baik, yang tidak mengganggu hak transum dan pejalan kaki, kan gitu kan. Belum jam bubar sekolah, jam bubar pabrik. Pokoknya yang pola-pola ketidaktertiban lah, orang-orang yang suka ngambil muter balik melawan arah dan rekayasa lalu lintas. Nah, hal-hal seperti itu ya, ganjil genap dan lain-lain rekayasa itu yang menurut saya jangka pendek bisa dilakukan. Karena kita nggak perlu nggak perlu investasi kan, butuh cuman kebijakan ya, tinggal kebijakan dan menggerakkan birokrasi kan gitu kan. Nah itu paketnya. Jadi saya tuh sempat di Korea juga Kang dulu. Memang itu yang Kang Ajun cerita itu benar. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah tahu di Korea itu seperti apa transportasinya, itu benar banget semua terintegrasi dan juga one payment system lah gitu. Jadi itu mile bus bener itu jalannya kecil pun dia bisa gitu. Jadi ibaratnya yang di desa pun dia masuk juga. Pinter. Oke, itu baru transportasi ya. Baru kemacetan. Nah, sampah kan. Sampah boleh. Nah, gini ya. Saya memang sedih karena pemerintah kita kayak clueless ya untuk yang soal sampah. Saya pun baru mempelajari kemarin lah ketika kejadian Sarimukti ya. Karena kan urusan saya di reformasi birokrasi dan IT ya.
Nah, saya akhirnya kemarin gara-gara krisis Sarimukti saya ikut terlibat lah ya, membantu komunitas yang peduli sampah dengan pemerintah. Saya jadi mempelajari gitu, ternyata kita memang lagi darurat nih sampah nih ya. Karena darurat pertama memang untuk Bandung Raya lah ya misalkan. Kan kita masih sistem bergantung kepada TPA ya, landfill ya. Sarimukti kita tuh udah overload, udah lebih dari 600% kapasitasnya. Sedangkan TPA berikutnya yang Legok Nangka yang diproyeksikan itu mungkin akan mundur. Sekarang aja diproyeksi 2027 baru ada dan bahkan bisa mundur 2029. Jadi kita akan bakal mengalami kejadian krisis sampah yang berulang terus selama tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, akhirnya saya mencari ya, kan gini, makanya prinsip saya itu nothing new under the sun. Saya cari apakah di mana sih kota yang penanganan sampahnya disebut juara lah gitu ya, yang berhasil gitu ya. Nah, memang banyak yang daerah-daerah negara-negara maju. Tapi kalau negara maju kan saya nggak apple to apple ya. Karena biasanya solusinya tuh insinerator yang high cost, yang luar biasa mahal ya, yang kapitalnya saya nggak yakin juga mampu gitu kan. Dan ya saya dengar juga pro kontranya banyak ya, ada dioksin, ada dan lain-lain. Nah, saya mencari model negara berkembang, kota populasinya mirip Bandung yang berhasil. Nah, saya nemu ada Curitiba di Brazil. Ada Indore City di India. Brazil dan India ya. Nah, menurut saya ini kan dua yang nggak jauh beda banget ya dengan Indonesia ya. Size-nya besar, berkembang, dan apalagi India itu kan terkenal Perindavan ya, jorok ya, Perindavan. Tapi ada satu kota di India yang terkenal jorok, yang berhasil menjadi kota terbersih ya di India selama 7 tahun berturut-turut, dan mungkin salah satu yang terbersih di dunia. Kan keren ya, unik ya, di kota di negara yang terkenal jorok kok bisa kota itu bersih gitu ya. Apakah dengan teknologi super canggih gitu? Ternyata enggak kan. Jadi saya cerita di India ya, bagaimana cara mereka men-solve masalah sampah. Satu, tidak lain, pertama sudah political will ya. Kita harus punya political will dan punya regulasi yang tegas. Kunci menyelesaikan masalah sampah itu adalah pengurangan atau 3R dari hulu. Nah, si Indore City sekarang udah nggak pakai TPA ya. Kalau nggak salah berapa persen, 10% mungkin yang ke TPA, tapi hampir nggak ada lah yang ke TPA ya. Jadi semua berhasil dia olah sendiri gitu ya. Nah, jadi dan negara-negara yang maju yang terbaik itu adalah sebenarnya memang yang harusnya nggak pakai TPA. Kan gimana caranya sampah itu diolah ya kan? Langsung gitulah bahasanya. Iya, anorganiknya di recycle, organiknya diolah jadi kompos, biogas dan lain-lain kan. Nah, mereka berhasil gitu ya. Dan menarik statistiknya tuh begitu kebijakannya dipakai, dalam 1 tahun itu 50% sampah berkurang volume. Nah, apa yang dia lakukan? Pertama yang dia lakukan adalah satu, ada regulasi yang tegas. Bahwa sampah itu wajib dipilah dari hulu. Dari rumah ke rumah, dari kantor, dari ini gitu ya. Satu yang pertama. Kedua, dia edukasinya masif, melibatkan NGO, sekolah dan lain-lain ya. Ketiga, dia itu pengambilan sampah diambil langsung dari rumah ke rumah. Beda dengan di Indonesia dijemput. Kalau di Indonesia, Bandung lah ya, PD kebersihan dulu, sekarang tuh BLUD ya, Dinas Kebersihan, PT-nya, UPTD-nya, mengambil sampah tuh cuma dari TPS ke TPA. Ya nggak? Dari rumah diambil oleh siapa? Oleh mamang sampah ya. Di mana mamang sampahnya itu kadang ada, kadang enggak, tergantung RW. Karena dia bukan pegawai pemerintah, ya kan? Itu RW iuran. Di komplek yang menengah atas mungkin ada 3 mamang sampah, gajinya UMR. Tapi saya pernah ke Cicadas, perumahan padat penduduk, saya pernah ketemu RW-nya, Pak, di Bapak ada berapa mamang sampah? Nggak ada. Kok nggak ada mamang sampah, Pak? Cadas ya padahal. Kenapa? Saya bilang, ya nggak sanggup iuran warganya. Terus sampahnya dikemanain, Pak? Ya urus masing-masing. Waduh. Nah, ini di mana nih urus masing-masing? Gimana ngurus masing-masing kan yang ada pasti di mana gitu buang kan? Di sungai. Jadi gimana biasanya warga tuh? Ya mereka ada yang buang pinggir jalan, ada yang dibuang ke TPS dekat pasar, ada yang ke sungai. Ya
unorganized lah, karena memang ada kekosongan manajemen lah dalam artian ya. Betul. Karena pemerintah cuman hadir dari ini misalkan last mile-nya gitu ya. Ini hulu perumahan, ini TPS, ini TPA, pemerintah tuh cuma dari sini ke sini. Iya. Nah, menurut saya ini Transfer doang. ada masalah tata kelola berarti ya. Ya, jadi satu tadi regulasi dibenerin, kedua tata kelola juga harus dibenerin. Gimana caranya pemungutan sampah pemerintah tuh harus dari sini, dari ujungnya gitu ya. Dari ujung rumah diambil oleh pemerintah langsung, karena sekarang tuh sering loh orang udah milah sampah disatuin lagi sama mamang sampah ya kan? Iya betul. Ya kan percuma ya kan, nggak bisa diolah juga kan gitu kan. Betul. Nah gitu ya, jadi tata kelolanya dirubah, jadi pemerintah harus turun tangan, sama kayak tadi supir harus di hire ya. Ini juga sama, mamang sampah harus dikelola full oleh pemerintah. Nah terus berikutnya apa? Berikutnya adalah ya infrastrukturnya. Iya. Kita harus membangun infrastruktur satu, infrastruktur pengolahan sampah. Infrastruktur itu ada, kalau juga kayak di Indoor City ya, mereka punya tiga. Ada yang satu buat pengolahan sampah organik untuk composting. Ada biogas ya. Ini biasanya di pasar-pasar induk di ininya sampah organik langsung jadi biogas kan gitu kan. Tadi ada yang pengolahan sampah, ada sampah recovery center istilahnya. Ini untuk yang di recycle ya. Jadi ada tiga pusat pengolahan sampah itu ya. Dan ada sorting facility, ada 6 titik lah. Dia tuh transfer sorting. Nah, terus ada armada. Armadanya itu hampir 600. Armada pick upping mulai dari yang besar sampai yang didorong-dorong kecil gitu. Tapi si gerobaknya itu udah terpilah gitu ya. Dan mereka tuh di awal mereka cerita cuman memisahkan sampah basah dan kering. Jadi gerobaknya itu dipisah, sampah basah, kering. Hari ini udah 7 tahun lebih merenya, berarti mereka udah ngebagi menjadi 6. Ada B3, ada ini, ada itu, tapi kan seiring waktu ya. Tapi di awal mereka cuman membagi sampah kering dan sampah basah gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah mereka tuh pakai skema sanksi sosial. Jadi rumah yang memilah sampah tuh dikasih stiker biru. Rumah yang tidak memilah sampah dikasih stiker merah. Kartu merah gitu. Dan saya yakin pasti ada sanksi-sanksi sosial lah bagi yang tidak menerapkan. Nah, di contoh yang lain yang bagus itu di Curitiba, Brazil. Curitiba itu punya yang namanya Green Exchange. Nah, Green Exchange itu adalah dia punya policy masyarakat miskin ya yang bawah boleh menukar sampahnya jadi sembako. Nah, karena di Curitiba itu dia punya industri pertanian ya, ada banyak petani. Nah, petaninya tuh sayur-sayurnya ambil dari petani, nanti ditukar dengan sampah yang dipilah oleh masyarakat. Jadi apa? Motivasi ya. Jadi motivasi. Nah, saya pelajari ya memang kan ujungnya butuh sesuatu trigger dong supaya masyarakat mau kan. Satu, selain masalah hukum yang harus tegas, berarti kan ada sanksi kalau untuk menengah ke atas lah gitu kan, karena biasanya yang membuat menengah ke atas mau itu adalah sanksi kan, karena insentif mah kan nggak seberapa kan. Nah tapi kalau menengah bawah, kadang dengan disinsentif itu mereka abai, tapi kalau dengan insentif mereka tergerak ya kan, dan menarik menurut saya. Dia menukar sembako yang nggak seberapa sebenarnya mau, tapi karena mereka mau orang butuhnya, ya dia kejar gitu. Akhirnya kan sampah ini endingnya pasti hilang dari rumah kan. Nah, daripada mereka buang sampah sembarangan, mereka milah dapat sembako, ya kan? Benar. Nah, jadi menurut saya itu Green Exchange itu layak untuk dicoba di Indonesia, di Bandung ya. Nah, jadi gimana? Nah, berarti tadi kan kita perbaiki aturannya, perbaiki tata kelolanya, bangun infrastrukturnya, ya kan? Tadi ya diperbaiki, dan yang kita harus siapkan skema reward dan punishment. Artinya insentif disinsentif. Untuk menengah bawah insentif gitu kan, untuk perusahaan dan lain-lain ya itu mah tegas aja kan gitu kan. Kalau mereka tidak memilah, cabut izinnya gitu ya. Karena ini kewajiban kan gitu kan. Polusi dan lain-lain gitu ya. Dan semua harus di-track dengan digital. Jadi kalau di Indoor City itu tim pengangkut sampah nantinya dibekali kayak kalau meteran lah dia orang listrik mah gitu ya. Untuk ngukur gitu. Jadi
terukur sampah tuh. Ini kalau orang IT udah ngomong sih, Ah. semua bisa di tracking. Beda dengan, coba bayangkan waktu krisis sampah ya kemarin Sarimuk, saya tuh ngobrol dengan lurah, lurah X lahnya. Oke. Pak, berapa sih Pak volume sampah di kelurahan Bapak? Nggak tahu. Saya tanya lurah, dia sebagai pejabat kewilayahan nggak tahu berapa sampah yang diproduksi di wilayahnya gitu kan. Kan saya heran ya, maksudnya gini, dalam ilmu manajemen ya, you cannot manage what you cannot measure. Yes. Ya, artinya apa? Ya kalau kita nggak punya ukuran ya berapa volume sampah di setiap wilayah, gimana kita mau meminta mereka mengurangi kan gitu kan? Bahkan nggak tahu bahwa itu banyak juga. Iya kan, tahu dari mana meningkat, tahu dari mana turun, orang nggak mau tahu diukur ya kan? Iya. Nah, ya mereka sih merasa ya saya kan nggak dilibatkan, jadi memang ada mindset yang salah. Perlu edukasi juga ya di situ. Ya ada yang menganggap masalah sampah ini masalah dinas lingkungan doang, padahal enggak. Dalam penanganan sampah ini harus multi stakeholder. Yes. Kayak edukasi, nggak mungkin kita edukasi tanpa peran dinas pendidikan. Karena menurut saya kalau kita mengedukasi budaya 3R, yang paling efektif itu adalah kalau dinas pendidikan turun, masukin ke dalam kurikulum. Ya, jadikan tugas PR anak SD itunya. Mun anak SD dikasih PR, pasti ibunya ngebantuin gitu kan. Iya kan? Dan artinya akan ada edukasi, dan lebih gampang mengedukasi itu edukasi anak-anak kan, dengan cara masuk kurikulum dan lain. Jadi ya aturan dipertegas bahwa kewajiban dari hulu ada reward dan punishment-nya, tata kelolanya diperbaiki, harus sampai ujung last mile, infrastruktur dibangun, budayanya dilatih, berarti kan edukasi ya, dengan edukasi gitu ya. Nah saya rasa dengan gabungan hal-hal tadi ya, saya sih optimis gitu bisa kita selesaikan. Dan bukan angan-angan, karena udah ada contoh. Betul. Contoh di Indoor City, di Curitiba, di San Fernando, Filipina. Kota-kota negara berkembang, bukan Singapura. Kalau kita lompat ke Singapura ya memang kadang demotivasi juga ya. Aduh, kayak kita tiba-tiba Persib kudu langsung ngelehkeun Barcelona kan berat lahnya gitu ya. Tapi kalau ngalahin klub ASEAN gitu ya, masa kita nggak bisa kan gitu kan. Artinya contoh di negara berkembang ada. Menurut saya peran pemimpin adalah ramu itu jadi kebijakan, sediakan anggarannya gitu ya. Tempatkan orang-orang profesional gitu. Jadi itu menurut saya bisa selesai. Nah, menarik banget ya. Ini sebelum ke sesi terakhir, Kang. Saya juga mengikuti beberapa orang yang pengen membenahi Bandung. Memang nggak sedetil ini gitu. Jadi biasanya kan ya balik lagi, Kang, nothing new under the sun kan. Jadi tidak ada yang baru. Sebenarnya ide-ide gini sebenarnya adalah kecil-kecil yang sudah mulai jalan, cuman belum ada yang bisa bikin ini jadi masif gitu kan. Nah kalau tadi saya dengar dari ceritanya Kang Ajun, itu possible banget buat jadi masif karena ya tadi kita dengar sendiri kan, tahap per tahapnya itu dari mulai regulasi ya Kang ya, dari infrastruktur, terus juga edukasi, itu udah paket lengkap, dan memang itu secara teknis yang memang harus calon pemimpin ini tahu gitu. Dan pinternya lagi Kang Ajun nih dari sisi IT-nya segala macam bisa di tracking, bisa di monitoring. Memang perlu yang begini gitu, karena sekarang udah bahasannya AI dan lain-lain, masa masih gitu-gitu aja gitu. Oke, ini menarik banget ya. Saya nggak expect sedetail ini Kang, dan semengerti teknis ini. Terakhir nih Kang, sesi terakhir. Anggap aja nih kamera ini warga Bandung. Apa sih yang mau Kang sampaikan untuk warga Bandung? Ya, teman-teman warga Bandung yang saya cintai, jadi Bandung ini kota yang sangat spesial bagi saya ya, karena luar biasa potensinya tuh banyak ya. Bandung itu kan terkenal dengan kota bersejarah ya. Betul. Udah mau jadiin ibu kota ya kan, makanya ada gedung sate ya kan, ada ITB ya kan, ada Braga, Gedung Merdeka ya kan, jadi trendsetter ya kan. Kaya akan sejarah ya. Kedua, Bandung ini dianugerahi dengan alam yang luar biasa indah ya, dan cuaca yang nyaman gitu ya, sejuk. Sekarang apalagi nih lagi dingin-dinginnya nih Bandung ya. Menurut saya ini mahal gitu ya, karena kalau kita
kita ini diberkahi Allah AC sentral terbesar gitu kan. Betul. Ya, yang membuat segala apapun dilakukan di outdoor nyaman ya, makan enak gitu kan, main enak, sehingga diberkahi karena alamnya indah, para wisatanya pun kan jadi hidup kan gitu kan. Jadi potensinya banyak, dan yang terpenting bagi saya, Bandung ini punya talent-talent yang luar biasa. Bandung ini kota pendidikan, kampusnya paling banyaknya mungkin di Indonesia ya, karena kampus negeri aja ada 4. Iya. Di yang lain mah kampus negeri mungkin 1 ya, di satu kota kita mah ada ITB, ada Unpad, ada UI, ada UIN, itu 4-4-nya kampus negeri ya. Belum kampus swastanya juga bagus-bagus. Unpar ya kan, ada Unikom, STT, banyak banget. Hampir 200 mungkin kampus di sekitaran Bandung ya. Dan di dalam Bandung sendiri, data dulu mah 5 tahun lalu 80, mungkin sekarang udah lebih dari 100 ya. Jadi Bandung itu punya talent ya, sebagai kota pendidikan banyak orang pintar ya. Ya kan? Betul. Nah, dari kota pendidikan jadi banyak lembaga riset. Pusat nuklir di Bandung ya kan? Batan. Betul. Pusat antariksa di Bandung, Lapan, LIPI. Apalagi? Pusat keramik, pusat kain, pusat tanah, air, jembatan, kabeh lah, pusat kemacetan, lingkungan ya kan. Orang pinternya ada di Bandung gitu ya. Terakhir, ya Bandung terkenal kota kreatif ya, kota yang banyak inovasinya. Betul. Banyak penemuan-penemuan ya, tren-tren itu dari Bandung gitu ya. Apa yang yang dulu misalkan ya penemuan radio lah, stasiun radio pertama di Bandung, GSM BTS pertama di Bandung, internet pertama di Bandung, ya kan? Band pertama di Bandung, vokal grup pertama di Bandung, komunitas sport terjun payung di Bandung, ya kan? Pionir gitu Bandung itu. Distro awalnya dari Bandung, musik indie dari Bandung, Betul. ya kan? Makanya jadi sekarang kota fashion, ya kan? Jadi hal-hal yang sifatnya kreativitas, inovasi itu udah jadi DNA-nya orang Bandung gitu ya. Jadi dari semua potensi ini ya kita miris gitu melihat masalah Bandung ya, seperti saya bilang masih banyak ya, seperti yang saya sebutkan gitu ya. Jadi kota yang megah ini, kota yang luar biasa ini sekarang seperti kehilangan jati dirinya gitu ya. Karena apa? Karena ya pemerintah ya, masyarakatnya mungkin tidak klop, nggak nyambung gitu ya, tidak bergotong royong untuk menyediakan, utamanya sih pemerintahnya, karena ini yang harus menjadi lokomotif terdepan gitu. Jadi saya kalau misalkan dipercaya oleh masyarakat Bandung, saya ingin memberesin 4 hal ya. Pertama gitu ya, saya ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bandung ya, gimana cara masyarakat Bandung sejahtera, pendidikannya bagus-bagus, kesehatannya kan gitu kan. Masyarakat miskin jangan sampai lagi ada bansos yang salah sasaran ya kan. Kesenjangan ekonomi jangan sampai terlalu tinggi gitu kan. Yang kedua tadi quality of life. Yes. Yang kedua quality of living. Kualitas tempat tinggalnya nih, kotanya tuh harus nyaman. Jangan sampai macet yang nggak masuk akal macetnya gitu ya. Setiap saat jumlah titiknya gila-gilaan, harus dikurangin titik kemacetan. Sampah jangan sampai ada sampah lagi berserakan, harus bersih kembali gitu kan. Banjir jangan sampai ada banjir. Begal ya kan, ini kan Bandung disebut Gotham City ya kan, karena apa? Karena gelap, jalanannya gelap karena nggak ada lampu, nggak ada CCTV, karena CCTV-nya dikorupsi. Jadi saya ingin mengembalikan kualitas tempat tinggal, quality of living Bandung menjadi lebih baik kembali gitu ya. Ketiga, ekosistem bisnis ya, karena kan ujungnya kesejahteraan, lapangan pekerjaan itu harus bisa ada kalau ekosistem bisnisnya baik gitu kan. Betul. Biaya ekonomi biayanya rendah ya, tidak ada pungli, efisien, perizinan gak ribet gitu kan. Berdaya saing gitu kan, ekosistemnya itu kan, ini akan mensupport 2 di atas. Dan paling mendasar adalah pemerintahannya harus bersih, karena pemerintahannya kotor, korup, nggak akan ada uang buat pembangunan kota. Karena kalau pemerintahnya korup, izin-izin jadi lama, ekonomi jadi biaya tinggi, kesejahteraan masyarakat kurang kan gitu kan. Jadi pemerintahnya tuh harus bersih ya, kita harus memberantas korupsi. Dan juga pemerintahnya harus merit orang yang terbaik gitu ya, dan didesain gimana caranya proaktif melayani masyarakat. Jangan sampai
PNS itu jadi pejabat, bukan pelayan rakyat. Jadi saya ingin membangun pemerintah yang satu bersih, kedua profesional, yang ketiga proaktif melayani masyarakat. Oke. Nah itu 4 misi saya mah. Iya. Ya kalau dipercaya alhamdulillah gitu ya. Pengalaman saya 10 tahun, background pendidikan saya alhamdulillah baik, saya keliling puluhan negara, belajar tata kota di dunia kan gitu kan. Saya juga punya background IT yang hari ini jadi sentral di era digital dan AI ke depan kan. Mimpi saya ke depan saya pengen bikin si ChatGPT ini saya latih dengan semua aturan perundangan Indonesia. Sehingga nanti kalau masyarakat butuh informasi, cukup nanya ChatGPT dalam hitungan detik keluar gitu. Bikin PBG, ceret. Langsung tidak usah bolak-balik nambah syarat jadi kudu ngamplop kan gitu kan. Nah, jadi ke depan hal-hal seperti AI dan lain-lain itu sangat bisa untuk membantu mereform pemerintah. Membantu dan gitu kan? mempermudah ya. Visi saya. Jadi itu dari Kang Ajun udah bercerita ya teman-teman ya tentang apa sih backgroundnya dan bagaimana nanti memimpin Bandung ke depan. Nah kalau saya lihat ini pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau saya pribadi sih lihat Kang Ajun ini pertama pengalaman sudah bareng berpolitik dengan para seniornya. Jadi secara perpolitikan tuh bukan baru, cuman baru muncul aja nih dari antah berantah muncul nih Kang Ajun gitu. Tapi secara history itu sudah mumpuni dan juga secara track record sudah banyak. Bisa dicek juga di websitenya ya juanda.id ya Kang ya. Nah bisa dicek itu lengkap banget di situ dan mungkin juga banyak juga yang Kang Ajun lakukan dan nggak dicatat di situ mungkin ya Kang, dan pasti itu kayaknya. Jadi itu aja dari kami ya teman-teman Sarapan Knowledge juga dapat knowledge-nya nih tentang Bandung ini harusnya apa yang harus dibenahi gitu ya, apa yang harus dibenahi dan juga bagaimana cara membenahinya. Saya nggak dapat di tempat lain, sama Kang Ajun diceritain nih detail sampai ke akar-akarnya gitu ya. Jadi insya Allah Kang kalau berjodoh warga Bandung dengan Kang Ajun, insya Allah memimpin Bandung dengan baik. Kalau saya sih yes. Kalau yang lain di komen ya nanti gimana pilihannya. Kalau saya sih yes. Siap. Gitu Kang Ajun, makasih banyak udah mampir ke Sarapan Knowledge Dago. Ya, satu nuhun sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Siap, nuhun. Ya, nuhun Kang. Terima kasih. Jangan lupa di-share ke teman-teman ya. Assalamualaikum.